ibadah ini, pertemuan ini kepada Tuhan. Kami sambut Engkau dengan sukacita, dan sambutlah kami milik-Mu Tuhan. Terimalah persembahan dan sukacita kami. Hidup kami menjadi penyembahan kami bagi-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti surga. Haleluya. Kita sama-sama katakan, mari kita bersukacita bersama-sama. Pastikan setiap kita sudah siap. Keserukan pujian ini anak Allah Yesus namanya. Dia hidup. Pemenang. Kita lihat kata demi kata dalam firman.
puji tolong langit yang di dalam dan keselamatan selalu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. kita mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Berkatakan, aku adalah ciptaan baru.
Namanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mengubah hidup kita. Bersuka-cita. Namanya
berikan tepuk tangan yang besar bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa Allah yang bersuka cita atas setiap penyembahan milik kepunyaanmu. Terlebih lewat setiap kebangkitan setiap kami. Setiap kami Engkau menunjukkan kepada dunia bahwa kami pun menang dari waktu ke waktu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Tuhan yang mau merelakan dirinya untuk mati bagi kami. Hanya Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih sayang-Mu akan kami. Engkau tidak rela melihat kami jatuh dalam dosa. Engkau tidak rela melihat kami masuk kebinasaan oleh karena setiap dosa pelanggaran kami. Engkau menggantikan kami, Tuhan. Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau akan menyelamatkan kami lagi, Tuhan, dari kuasa dosa. Dan Engkau akan terus menyelamatkan kami dari tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu yang indah. Tidak ada Allah seperti yang Kau. Terima kasih. Kami mau duduk diam di kaki-Mu pagi hari ini. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Apa rancangan-Mu yang indah dan mulia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap menyambutnya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Suaranya disetelin maksimal dulu. Oke. Ya, minggu yang lewat kita belajar tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah inti poin dari kedatangan Tuhan. Kita telah belajar kalau Yesus datang 10 kali dia lahir ke dunia ini, tetapi tanpa dia mengalami kematian, tidak ada gunanya. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak ada gunanya. Tetapi dia datang, dia rela mati. Agama lain di luar sana sampai sekarang masih bertanya-tanya, kok Tuhanmu bisa mati untukmu? Ada apa? Kok Tuhan orang Kristen mau mati bagi umatnya? Bahkan mereka kalau boleh bertanya, juga untuk mereka. Sebab Yesus datang untuk menebus dosa seisi dunia, bukan hanya orang Kristen. Nah, cara pandang ini membuat saya terus terang aja tidak berani lagi anggap sepele dengan agama lain. Gak berani lagi anggap sepele. Sebab setiap ciptaannya manusia sebetulnya dari semula dirancangkan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dari semula Tuhan merancangkan setiap manusia, yang penting kamu orang, gitu. Sebobrok apapun, segagal apapun, ribuan kali kita jatuh dalam dosa, ribuan kali kita bankrupt, ribuan kali kita memberontak pada Tuhan. Lihat, itu tidak akan bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, gak ada yang amin. Nggak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hal yang luar biasa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, lalu mereka malu kan? Mereka mendapati diri mereka telah belajar. Lalu Kejadian pasal 3 ayat 8 berkata, Tuhan datang
di sore hari saja di dalam taman itu. Lalu dia memanggil, Adam, Adam, di manakah kamu? Kami bersembunyi di sini. Sebab kami malu. Kami telanjang. Lalu apa pernyataan Tuhan? Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Artinya, siapa yang mengatakan kepadamu tentang kekuranganmu, tentang kelemahanmu, tentang kejatuhanmu? Yang berhak menilaimu bukan orang lain, bukan iblis. Yang berhak menilaimu adalah Penciptamu. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Artinya Tuhan tidak menganggap mereka telanjang. Sebetulnya Tuhan tidak ngefek dengan dosa yang kita lakukan, tetapi iblis selalu datang kepada Tuhan. S1 S S1 ya. Artinya iblis yang datang kepada Tuhan siang dan malam untuk menodai dan mendakwa. Itu pekerjaan iblis. Makanya kita lihat rancangan Tuhan dari semula. Tuhan membuat manusia itu masuk dalam koridornya keluarga kerajaan Allah. Sebab di dalam keluarga tidak ada yang namanya kelemahan, tidak ada yang namanya pelanggaran. Yang penting bertobat, menyesal, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan sebagai Bapa kita tidak akan mengingat setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin. Yang mengingat itu hanya iblis, dan kita yang termakan oleh cara pandang iblis yang sudah dimasukkan dalam kehidupan kita. Masih ingat statement saya di minggu yang lewat? Di hadapan Tuhan, menurut Wahyu 12 ayat 10, iblis datang menuduh kita siang dan malam. Lihat, anakmu jatuh, anakmu gagal, anakmu jatuh dalam dosa, anakmu memberontak, anakmu mencuri, anakmu bohong, anakmu selingkuh, anakmu masih nonton pornografi. Itu pekerjaan iblis. Betul nggak Bapak Ibu? Nah lihat, tetapi di hadapan kita iblis menuduh Tuhan. Dia masukkan apa pikirannya ke dalam pikiran dia? Lihat, Tuhan tidak memperhatikan engkau kan? Waktu engkau disakiti, Tuhan tidak memperhatikan engkau kan? Waktu istrimu dibawa oleh laki-laki lain, Tuhan tidak memperhatikan engkau kan? Waktu anakmu kena narkoba, Tuhan tidak memperhatikan engkau kan? Iblis datang menuduh Tuhan. Itulah pekerjaan iblis. Di hadapan Tuhan dia menuduh kita. Di hadapan kita dia menuduh Tuhan. Makanya untuk menyelamatkan kita dari tuduhan-tuduhan itu, dia masukkan kita di dalam koridor keluarga. Amin. Supaya dalam koridor keluarga, namanya juga keluarga.
Seorang anak bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam kesalahan. Yang penting tidak tinggal dalam kesalahan, yang penting tidak tinggal di dalam dosa. Lihat betapa indahnya rencana Tuhan bagi kita. Kalau enggak, kan hanya orang Kristen, hanya agama Kristen yang percaya ada kesempurnaan. Betul tak betul? Hanya orang Kristen yang percaya ada kesempurnaan. Agama-agama lain tidak percaya. Satu. Ini dimatiin lagi. Sekalipun agama seberang mengatakan bahwa agama mereka sempurna, Bapak Ibu percaya itu? Percaya nggak agama mereka bisa sempurna? Sempurna menurut jasmani aja kan, celananya cingkrang, punya jenggot, itu kan kesempurnaan secara jasmani. Buka puasa aja balas dendam kan, ya kan? Setiap bulan puasa sepertinya balas dendam. Takjil itu berderet semuanya sampai macet. Jadi balas dendam aja sebetulnya puasa ini. Jadi hanya kekristenan yang mengajarkan kesempurnaan. Hanya kekristenan. Luar biasa. Nah sekarang mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi kita telah belajar kematian Yesus di kayu salib menebus dosa pelanggaran kita. Bukan hanya untuk menebus kita, tetapi untuk mengangkat kita menjadi anak, supaya masuk dalam koridor keluarga, supaya kita bisa diselamatkan dari tuduhan-tuduhan iblis itu. Nah, sebab itu ingat sebelum kita masuk ke sini, jadi jangan saling menghakimi. Kalau kita saling menghakimi, kita sedang dipakai iblis untuk menghakimi satu dengan yang lain. Bahkan Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan bahkan menghakimi diri kita sendiri kita tidak layak. Gitu. Boro-boro menghakimi orang lain, menghakimi diri sendiri. Kita sedang berada di posisi iblis, sedangkan Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak layak menghakimi. Jadi mari kita lihat, kalau kita lihat komentar rohani ini, Tuhan membuat kita masuk dalam koridor keluarga supaya kita aman dari setiap tuduhan iblis, supaya nggak mempang tuduhan iblis itu. Begitu. Tuhan membuat kita aman dalam koridor keluarga. Yang mengerti dan sepakat katakan amin. Sekali lagi, bukan berarti bebas berbuat dosa ya. Bukan bebas berarti mempermainkan kasih karunia, enggak. Nah, coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Bukan ayat 12, ayat 23. Ayo dia makan handphonenya. Kita baca sama-sama. 2-3. Semoga alam damai sejahtera menyusahkan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba lihat, ini bukan berarti belajar
mengajar tentang kesempurnaan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Syaratnya tinggi ya Banda. Bagaimana kita bisa mencapai syarat ini kalau kita tidak masuk dalam koridor keluarga? Amin. Siapa yang percaya bisa mencapai kudus dan tak bercacat celah? Setengah aja nggak ada yang yakin ini. Halo, bagaimana yakin aja nggak mau atau nggak bisa? Bagaimana bisa mencapainya? Berarti Bapak Ibu tidak mempersiapkan untuk dijemput oleh Tuhan. Ayat, kenapa kita kurang bisa atau kurang mampu atau kurang tanggap atau kurang respect atau kurang peka terhadap hal-hal yang rohani, misalkan tentang hidup kudus dan tak bercacat celah? Kenapa pikiran kita tidak bisa langsung nembus? Oh, aku bisa, aku percaya. Kenapa? Tapi coba ada nanti berita, ada pembunuhan, dimutilasi, dipotong 10. Kita langsung bisa cepat percaya. Oh, kenapa nggak potong 12 ya, atau potong 15 ya? Kenapa kita langsung bisa percaya hal-hal dunia, hal-hal kedagingan, tetapi hal-hal kerohanian kita susah untuk menjangkau? Karena pikiran kita belum mengalami pembaharuan akal. Itu dia. Kita langsung kalau mendengar tentang sempurna, wah, aku aja baru marahin istri tadi, aku aja baru marahin suami tadi, marahin anak-anak tadi. Kita langsung berpikir ke hal-hal negatif. Sebelum ke gereja tadi aku udah maki-maki tukang ojek. Wah, kita langsung berpikir hal-hal seperti itu. Itulah masuk tuduhan-tuduhan iblis. Nah, makanya di awal tahun ini kita belajar tentang apa? Masih ingat khotbah tanggal 1 Januari? Kita baru nyanyikan tadi ciptaan baru. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kata baru di sana berasal dari kata kainos. Kata baru bukan berarti dari kata neos. Kata neos itu sama seperti berita, dibaca satu kali udah berita lama dia. Kalau dibaca kedua kali. Kalau kainos itu sudah baru setiap hari. Jadi artinya di mata Tuhan kita selalu baru tiap hari. Walaupun kita baru jatuh dalam dosa, yang penting kita bertobat menyesal jatuh dalam dosa. Kita bertobat menyesal dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Di mata Tuhan kita ciptaan baru. Itulah yang mengawal kita untuk sampai menjadi kudus dan tak bercacat celah. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa mencapai kudus dan tak bercacat celah? Dari mana jalan ceritanya? Penebusan dosa, pencurahan darah, memindahkan status kita dari budak dosa menjadi anak. Mengubah jenis kita. Ada dua tahap. Dari budak dosa menjadi anak. Dari anak-anak rohani menjadi dewasa secara rohani. Dan di sanalah kita bisa mengenal. Dan kita diangkat menjadi mempelainya.
Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang meyakin kita bisa sempurna? Kalau saya melihat saudara tidak yakin, berarti saya gagal menggembalakan saudara. Itu dia. Itu harus ada satu keyakinan. Lihat Bapak Ibu, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana caranya Tuhan mengerjakan ini. Sebab dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan. Lihat siapa yang mengerjakannya? Tuhan Allah damai sejahtera. Makanya kita belajar minggu yang lewat, kuduslah kamu sebab aku Allahmu kudus. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kita. Itu yang membuat kita bisa kudus. Kita tidak bisa mengampuni orang lain kalau tidak pribadi Sang Pengampun itu tidak tinggal dalam hidup kita. Kita tidak bisa melupakan memberkati orang lain kalau tidak Sang Pengampun dan pemberi berkat itu tidak tinggal dalam hidup kita. Kita tidak akan sanggup melakukannya. Amin. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 10. Lihat, ini di poin pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di sini titik poinnya. Lihat Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Ayat ini kita bedah menjadi 3 bagian. Ini yang berhubungan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Lihat Bapak Ibu, saya penggal ya. Lihat kalimat dari kematian yang begitu ngeri. Memang benar kan? Kematian karena dosa itu begitu ngeri kan? Betul nggak Bapak Ibu? Nah lihat, Ia telah menyelamatkan kami. Saya penggal itu kan digabung itu. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kalimat pertama yang perlu kita perhatikan apa? Ia telah menyelamatkan kami. Lihat Bapak Ibu, itu menunjuk menyelamatkan roh kita. Itu menunjuk roh kita dibebaskan dari hukuman dosa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itu dia. Ia telah. Kenapa telah? Karena Dia telah mengerjakannya 2000 tahun yang lewat. Begitu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia telah berlaku bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita dari kematian yang begitu ngeri. Secara roh kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Nah makanya kalau kita lakukan ini, bukan hanya pertama kali kita menerima pengampunan oleh kuasa darah Yesus, tetapi begitu kita menjadi anak-anaknya, waktu kita jatuh dalam dosa, kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni 2000 tahun yang lewat. Roma 5 ayat 8 dikatakan, selagi dalam dosa
Kristus telah mati bagi kamu. Artinya, waktu kita jatuh dalam dosa, kita bertobat menyesal. Waktu itu juga kita telah diampuni. Amin. Jadi itu artinya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Itu berarti kata telah. Ia telah menyelamatkan kami. Itu berlaku kepada roh kita. Lihat kalimat yang kedua. Ayo kembali ke balik tadi. 2 Korintus 1 ayat 10. Dan akan menyelamatkan kami. Kata akan kan? Berarti belum dikerjakan. Akan menyelamatkan kami artinya menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Itu artinya akan menyelamatkan kita dari kodrat dosa. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan kita. Dan kodrat dosa itu ada di dalam jiwa kita. Makanya kita selalu dikatakan, perbaharuilah pikiranmu. Sebab dari sanalah pertama kita, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Dan kita mau mengerjakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Jadi akan menyelamatkan kita tidak otomatis terjadi. Tidak otomatis. Nah, lihat Bapak Ibu. Yang pertama, ia telah. Yang kedua, ia akan. Kalau kita rela bekerja sama dengan Roh Kudus akan memimpin kita dengan firman rema dan firman logos. Dia akan memimpin kita melakukan kehendak Allah. Lalu kita berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Nah, itu yang kita pelajari minggu yang kelima. Nah, lihat Bapak Ibu, kenapa Yesus hanya sekali? Kenapa Yesus hanya sekali? Dia melakukan penebusan. Dia tidak seperti kita. Kita harus berulang-ulang. Karena Yesus tidak sempat memiliki kodrat dosa. Dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia tidak perlu berulang-ulang. Nah, kalau kita lihat, saya sudah ajarin kan minggu yang lewat, bagaimana kita tidak bisa otomatis menikmati kuasa kebangkitan kalau kita tidak mengalami kuasa kematian. Nah, di sini letak persoalannya. Manusia lama kita harus dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus dalam baptisan. Itu artinya komitmen seumur hidup mengalami proses kematian terhadap dosa supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Misalkan contoh membenci. Membenci itu kan kodrat dosa. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, bagaimana kita bisa mengubah membenci menjadi mengasihi? Misalkan membenci seseorang. Bagaimana caranya mengubah membenci seseorang menjadi mengasihi seseorang? Nah, lihat, waktu kita diizinkan Tuhan bertemu dengan Dia. Dari sini kita harus mengalami kuasa kematian. Begitu ada sifat gerak muncul, kita harus mematikannya. Amin. Kita harus mematikannya. Enggak, engkau harus mengasihi Dia. Itu harus tekad dalam kehidupan kita.
akan datang aniaya karena firman itu. Begitu caranya kita mengalami kuasa kematian. Itu baru dalam satu hal membenci. Belum dalam hal berbohong, belum dalam hal keuangan, belum dalam hal menjadi suami yang baik, belum dalam hal menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang berontak menjadi taat. Ada banyak sisi-sisi kehidupan kita yang perlu diubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Makanya kita diberikan waktu 70-80 tahun. Dan di sini letak perjuangan kita. Ia akan menyelamatkan kita lagi. Nah, lihat Bapak Ibu, Paulus mengalami frustasi berat. Coba kita baca Roma 7 ayat 14. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat sebelumnya sampai ayat 16, waduh, Paulus frustasi berat. Atau kita bacalah dari ayat 12 ya. Coba kita baca. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Lihat, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus menyadari sekalipun ada yang baik di dalam dirinya, tetapi karena masih ada kuasa dosa atau kodrat dosa dalam kehidupannya, maka kodrat dosa ini selalu menghasilkan hal-hal dari dosa. Masih ingat? Kodrat anjing menggonggong. Tidak perlu anjing dia cari menggonggong. Kodratnya pasti menggonggong. Seekor ikan, kodratnya adalah berenang. Tidak perlu diajari, baru menetas seekor ikan, pasti dia langsung bisa berenang. Nah, begitu juga dengan kodrat dosa yang ada dalam hidup kita. Oleh karena satu orang, semua kita menjadi manusia dosa. Roma 5 ayat 12. Oleh karena dosa ada. Tidak perlu diajarin kita berbuat dosa, kita sudah menjadi manusia dosa. Nah, lihat, kodrat dosa yang ada di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bisa selalu melahirkan hal-hal dari dosa. Nah, supaya kita bisa diselamatkan, nah coba Bapak Ibu perhatikan, bisa enggak kita menyeberang ke langit bumi yang baru dengan kodrat dosa yang masih ada dalam hidup kita? Bisa enggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya ini inti poin daripada pemberitaan firman Tuhan. Ini inti poin daripada penggembalaan. Nggak bisa kita. Terjual di bawah kuasa dosa. Makanya kan perjuangan kita mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itu perjuangan kita. Bagaimana caranya? Berubah pembaharuan kami. Dengan cara seperti tadi. Kalau datang aniaya karena firman itu, ada keadaan dibuat, misalkan contoh untuk kita menjadi tidak sabar. Kalau kita pengen sabar, kita harus rela mematikan keinginan daging untuk sabar. Dan kita mengalami kuasa kebangkitan. Dan itu tidak cukup sekali. Tidak cukup sekali. Itu pasti diulang-ulang oleh Tuhan.
Kejadian demi kejadian pasti diulang-ulang sama Tuhan. Saya mau tanya kamu sekali lagi, siapa di sini yang betul-betul mengasihi Tuhan? Coba katakan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu tahu berisiko dan mengasihi Tuhan. Sangat berisiko. Sebab Tuhan pasti mengerjakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Nah, lihat Bapak Ibu, ini arti prophetik. Waktu bangsa Yahudi selalu dikatakan, jangan menyembah berhala, jangan menyembah berhala, jangan menyembah berhala. Tetapi mereka selalu menyembah berhala. Mereka dibuang 70 tahun ke Babel. Di mana-mana. Di mana-mana. Dari semuanya. Dari desa ke kota. Dari semua peristiwa-peristiwa sehari-hari. Semua berbau penyembahan berhala. Makanya mereka merindukan. Di salah satu kitab Mazmur mengatakan, wah, kecapi sudah tergantung di atas pohon, tidak pernah lagi dipergunakan untuk memuji menyembah Tuhan. Mereka merindukan tanah air Yerusalem, di mana ada pujian penyembahan. Mereka dibuat sampai enak, sampai bosan, sampai jenuh dengan penyembahan berhala. Mari lihat Bapak Ibu. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan Tuhan menciptakan kekekalan di dalam hati kita. Kekekalan itu artinya yang benar, yang mulia, yang kudus. Tetapi kita ganti dengan semua perkara-perkara dunia. Keinginan mana, keinginan daging, gangguan hidup. Lihat Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita masuk di dalam area itu sampai kita enak dengan semuanya itu. Sebab Dia pencipta kita, Dia paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita bukan harta benda, bukan keinginan daging, keinginan mata, kegangguan hidup. Kebutuhan kita adalah Sang Pencipta itu sendiri. Amin. Yang sadar mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Harta benda semua itu penopang, bukan tidak kita butuhkan. Itu penopang supaya kita bisa mencapai target Allah. Wah, sudah mau habis waktu. Kembali 2 Korintus 1 ayat 10. Ini sudah lama kita bicarakan ya. Dia akan menyelamatkan kami, mengubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Yang terakhir, yang ketiga, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Berapa kali terjadi proses penyelamatan? 3 kali. Yang pertama terhadap jiwa, terhadap roh, Ia telah menyelamatkan kami. Amin. Yang kedua, Ia akan menyelamatkan, itu menyelamatkan kita dari kuasa dosa menjadi kodrat dosa. Yang ketiga, Ia akan menyelamatkan tubuh kita, tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan. Sebab bagaimana mungkin tubuh dosa ini masuk kepada kekekalan? Tidak mungkin. Tubuh dosa nggak bisa mungkin masuk dalam kekekalan. Makanya dia diubah dari tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Ada banyak ayat-ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nanti baca di rumah lah. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini suatu rahasia. Rahasia penyelamatan tubuh ini. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah dari tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Jadi lengkap. Secara roh kita telah diselamatkan, secara jiwa kalau kita rajin mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita mengerjakan keselamatan kita, mengubah kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Lalu secara tubuh Dia akan menyelamatkan kita dari tubuh dosa menjadi tubuh kemuliaan. Benar nggak 1 Tesalonika 5 ayat 23? Coba kembali 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga, coba kita baca sama-sama lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bisa nggak dicapai yang lebih dari? Siapa yang percaya bisa? Wow, saya bangga kepada saudara kalau saudara percaya. Saya bangga. Sebab ini target penggemaran. Inilah warisan yang Tuhan wariskan kepada kita. Roma 8 ayat 17. Coba. Ini mumpung masih ada waktunya dikit lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Apa yang diwariskan oleh ahli waris itu kepada kita? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi apa warisan yang diwariskan Tuhan kepada kita? Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Kita akan menjadi ahli waris. Amin, Bapak Ibu. Nah, kepada orang yang seperti ini, yang mau percaya dan mau mengerjakan keselamatan, lihat, kita dibebaskan dari hukuman dosa, diselamatkan secara roh, itu murni pekerjaan Tuhan. Kita hanya percaya. Amin. Amin. Yang kedua, kita mengerjakan keselamatan kita. Ini harus kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus. Ini enggak hanya pekerjaan Tuhan. Ini harus kerjasama kita. Lalu yang ketiga, murni pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan yang mengubah tubuh kita menjadi tubuh. Jadi yang perlu kita kerjakan yang mana aja? Hanya yang kedua, yaitu mengerjakan keselamatan. Hanya itu. Nah lihat, bagi orang yang mendengar ini dan mau percaya dan mengerjakan keselamatan, kita diberikan hak penuh masuk kerajaan kekal. 2 Petrus 1 ayat 11. Lihat, kita baca. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi ada hak penuh, ada nggak hak yang nggak penuh? Apa posisi tertinggi kita sehingga kita mengalami hak penuh? Menjadi anak-anak Allah yang dewasa,
menjadi memerintah bersama dengan Dia. Itu hak penuh. Hak penuh yang disediakan bagi kita. Amin. Makanya kita pernah belajar. Bagi kita yang menerima ini, nama kita bukan hanya tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Wahyu 21:27. Kita baca ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi berbeda ya. Berbeda. Bukan hanya tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi dalam kitab kehidupan anak domba. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah, tempatnya di Yerusalem baru. Lihat nanti judul berikutnya. Itu yang memiliki hak penuh masuk kerajaan Allah, yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau ada yang memerintah, berarti ada yang diperintah. Nah, itulah yang masuk ke langit bumi yang baru. Baca nanti Wahyu 21 ayat 1 sampai sekian. Itu yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nanti baca ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Itu dipisahkan. Dalam perikop yang pertama, itu namanya yang tertulis di dalam kitab kehidupan, itu masuk langit bumi yang baru. Tapi dalam perikop yang kedua, judulnya Yerusalem baru, itu yang bisa masuk ke sana, yang memiliki hak penuh, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Siapa yang rindu masuk ke sana? Wow, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena sama-sama haleluya. Terakhir, ini terakhir. 2 Korintus 5 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang telah diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Semua kita, baik orang Kristen, baik orang yang tidak percaya kepada Yesus, akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah, lihat. Itu berita pentingnya tadi. Berita pentingnya tadi. Itu persiapan untuk dijemput sama Tuhan. Kira-kira wajar nggak ditanya sama Tuhan Yesus ini kepada para gembala, apa yang kau ajarkan kepada jemaatmu? Kalau jemaatmu tidak mengerti ini, inilah yang menjadi beban saya. Ini yang menjadi beban yang terbang dalam misi yang sudah berhenti 3 tahun. Ini yang menjadi beban, akan diteruskan kepada gembala-gembala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai orang tua, kita harus mewariskan ini kepada anak-anak kita. Apa yang ditanya oleh Tuhan nanti kepada kita orang tua, apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu? Mari kita tangkap ini Bapak Ibu. Makanya kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6 mengatakan, kalau tidak berbalik hati bapak-bapak terhadap anak-anak,
maka aku akan menghukum bumi musnah. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah sampaikan berita Injil. Apakah tugasku sudah selesai, Tuhan? Saya belum pernah sharing kepada istri anak-anak saya. Apakah tugasku sudah selesai? Jujur, kalau Tuhan angkat saya, setelah saya memberitakan ini, saya sudah puas meninggalkan saudara, meninggalkan keluarga saya. Tanggung jawab saya sudah berikan. Tinggal saudara lanjutkan dalam kehidupan saudara. Siapa yang mendengar dan melakukannya, dia akan masuk bukan hanya langit bumi yang baru, tetapi Yerusalem baru. Itulah tugas panggilan saya sebagai Yosua, mempersiapkan umat Tuhan masuk tanah perjanjian. Saya agak geli kalau mendengar seorang anak Tuhan gembala meninggal, lalu dikatakan dia telah mengakhiri pergantian imannya dengan baik. Apakah benar Tuhan? Saya selidiki hati saya. Tugas saya apakah sudah selesai, Tuhan? Saya sudah sampaikan kepada saudara. Inilah berita yang terpenting, mempersiapkan umat Tuhan menjadi mempelainya. Dan saya sudah beritakan intinya semuanya. Lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengangkat saya setelah saya memberitakan ini, saya sudah siap, Tuhan. Setelah mendengar kebenaran ini, tidak ada lagi. Kalaupun ada keinginan untuk keinginan daging, keinginan mata kamu, sudah luntur semuanya. Sebab kita tahu perkara-perkara yang mulia itu jauh lebih indah, jauh sifatnya lebih kekal selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang menikmati gedung gereja yang baru, tidak apa-apa. Saya katakan saya sudah siap, Tuhan. Yang penting tugas saya sudah sampaikan kepada jemaat. Nah, itu yang Bapak Ibu tangkap. Makanya saya bilang dari dulu, jangan bangga menjadi jemaat, tapi bangga sebagai seorang murid. Bangga untuk melakukan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita tangkap tanggung jawab ini sebagai orang tua. Saya sebagai gembala. Nanti kalau menghadap tahta pengadilan Kristus, saya sudah berkata kepada Tuhan, saya sudah ajarkan Tuhan apa yang Kau rencanakan bagi umatmu. Yang siap, mari kita bangkit berdiri. Sampai kamu pulang lagi. Kamu sudah berangkat kemarin, oh pulang lagi. Oh pikir mantap. Ayo mari kita bangkit berdiri.
Kami bersyukur pagi hari ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Atas apa yang Kau rancangkan yang begitu indah dan mulia, Engkau mempersiapkan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami supaya terpelihara sempurna. Engkau memberikan kasih karunia, Engkau memberikan segala berkat rohani di dalam surga untuk kami boleh menikmati hidup kudus dan tak bercacat selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dari kekekalan Engkau telah merancang kami. Kami percaya kami bisa menggenapinya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu semata-mata, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau ada di dalam kami. Engkau selalu berfirman, menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dengan rela mau melakukannya Tuhan. Demikianlah caranya kami mengubah kodam dosa menjadi kodam ilahi. Terima kasih Tuhan. Aku percaya menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mereka telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar ini tidak menjadi berita yang sia-sia. Biar kebenaran firman-Mu menjadi pegangan bagi kami untuk dipersiapkan memasuki kerajaan kekal dengan hak penuh tertulis dalam kitab kehidupan dan juga kitab kehidupan anak domba, sehingga kami Engkau karuniakan duduk memerintah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Roh Kudus, ajari kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami secara pribadi, dan juga dalam keluarga. Sebagai orang tua kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, juga dalam pekerjaan, setiap usaha yang kami lakukan Tuhan, kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu menyerahkan semua kawan umat-Mu, kawanan domba-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami hidup dalam penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, bahkan penyediaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, buat mata kami selalu tertuju kepadamu. Rindu ingin selalu menyenangkan hatimu, hidup bersekutu dengan Engkau. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami sebelum pulang, kami boleh mengangkat kedua tangan kami, siap menerima berkat-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga dan terimalah berkatnya. Kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman dari dia kan. Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita diberkati lewat kebenaran firman pagi hari ini, dan kita boleh bawa berkat itu ke rumah kita masing-masing. Untuk pengumuman buat kita sepekan, seperti biasa bahwa hari Jumat ada komsel di wilayah masing-masing. Yang belum terhisap komsel boleh bergabung ya, di mana dia tinggal, dan boleh menjumpai ketua-ketua komsel. Dan yang kedua, bahwa tanggal 8 Mei ada pelayanan misi. Jadi mari kita semua untuk menopang pelayanan ini, kita bawa persembahan ke depan untuk dipergunakan dalam pelayanan misi. Dan yang ketiga, untuk persembahan ataupun pembangunan gereja. Aku mau cerita sedikit, hanya sedikit. Pernah kawan saya bertanya kepada saya, Bapak beribadah di situ? Iya. Luar biasa kelihatannya waktu masa Covid boleh membangun gereja. Di tempat lain semuanya bangun. Saya bangga mendengarkan bahasa itu pada waktu itu. Tetapi ada tetapinya. Tetapi kenapa bangunan gereja itu sekarang Covid sudah mulai normal, kok sampai di situ? Akhirnya saya tidak bisa menjawab. Artinya di situ, mari kita melakukan yang terbaik, karena tanpa kita gedung itu tidak boleh bertambah bangunannya, ataupun nggak bisa selesai. Jadi saya harapkan bagi kita semua, kalau kita merasa diberkati, mari kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ada yang sepakat? Puji Tuhan, terima kasih. Itulah pengumuman kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.